hari Asyura dinamakan hari Asyura adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada 10 nabi. Nah, kan bahasa Arabnya 10 tuh Asyrah. Lalu di 10 Muharram juga artinya Asyura, diambil daripada kata Asyrah, 10. Pertama kalinya Jibril itu turun ke muka bumi itu pada hari Asyura juga. Karena malaikat Jibril itu turun ke langit sekitar 24.000 kali. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, di hari Asyura nanti, kita akan bisa menjalankan PPKM. Perbanyak pahala, kurangi maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertamuan lagi di program Baguru Batakun Guru. Nah, ini sesuai janji ulun di episode sebelumnya. Karena waktu itu kita membahas episode bulan Muharram. Tapi ternyata di bulan Muharram itu ada salah satu hari yang spesial, yaitu hari yang sering disebut hari Asyura. Nah, kita coba bahas di episode kali ini. Sudah ada di hadapan ulun masih guru yang di episode sebelumnya. Langsung ditagur dulu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bian? Alhamdulillah baik terus. Alhamdulillah. Apalagi yang mau diundangnya. Alhamdulillah baik terus, apalagi yang mau diundang nih. Berarti ada harapan nih guru lah. Pinanya ya pulang kena. Guru, sebelum kita membahas masalah hari Asyura, mungkin bisa sedikit berkisah lah lawan ulun sini, lawan pemirsa yang ada di sini. Waktu pendidikan di Tarim, Maut. Mungkin kira-kira yang paling pian rindukan dari suasana di sana tuh apa guru? Yang pasti tuh kuitan. Karena waktu ulun mondok di sana tuh mama ulun tuh kada WA. Kada bisa WA. Sedangkan nelpon pakai pulsa larang. Ya. Jadi kadang tuh keganangan lawan kuitan, hendak nelpon ngalih banar. Pertama nelpon kakak dulu. Kak, adakah mama? Nah, aku lagi di luar nah. Galau pulang. Itu nelpon kakak yang lainnya, adakah mama? Kada nah, aku di rumah aja. Lalu galau pulang. Jadi yang paling dirindukan pasti kuitan. Itu pang yang paling dirindukan. Lawan nasi kuning masak abang. di Tarim ada guru lah. Ada nasi kuning. Makanan khasnya guru? Makanan khasana apa ya lah? Kebanyakan makan roti bang. Roti. Ini jadi kami di pondok tuh makan 3 kali sehari juga. Tapi pagi makan roti. Roti. Asal kada sesuai benar lawan awak kan. Jadi mau kada mau bemasak seorang mah. Amun roti kira-kira biasanya kada cukup bang, setangkup 2 tangkup. Imbah itu siang alhamdulillah makan nasi, malam roti pulang. Roti pulang. Jadi mau kada mau tuh bemasak seorang kadang-kadang. Jadi apalagi seorang kada bisa memasak nasi kuning itu pang paling dirindukan. Amun soto sop tuh kuahi barangnya lagi kayak apa kah? Sama aja ya Allah. Tapi amun nasi kuning masak abang. Nah ngalih baru cari aja. Ya. Kalau suasana yang di sana bang bro, kalau yang pen kan sekarang sudah ada di sini. Artinya kan mungkin pen pasti ada jola kepikiran. Jelas. Yang suasana yang di sana yang pen rindukan atau yang berkesan atau apa? Yang paling dirindukan di sana tuh kayak suasana majelis, suasana ngumpul bareng membahas masalah ilmu. Soalnya di sana tuh orang kada pandang umur. Ada yang kakanakan masih, ada yang remaja, ada yang sudah tua, pasti berkumpul di majelis tuh luar biasa itu. Malam tadarus Al-Qur'an, itu yang paling dirindukan. Ya bujur memang ibaratnya sama aja lawan di negeri kita, tapi di sana kayak suasananya tuh beda. Kadang-kadang kita ditakoni oleh orang, ikam nih orang Banjar, jauhnya mondok ke Jawa, jauhnya mondok ke Tarim ibaratnya nih. Pasti yang mau olah beda itu suasana. Jadi suasana di sana nyaman, hati ada, maksiat kada tapi ada ibaratnya. Binian aja ngalih dilihat.
Jadi terjaga situ, ternyaman di situ, beribadah nyaman. Hendak beribadah, ada orang beribadah jadi terpancing juga hendak umpat beribadah juga. Di situ yang paling dirindukan. Bahkan orang Tarim sana berlomba-lomba mau ucapkan salam tuh. Kadang-kadang tetamu di jalan itu berlomba-lomba siapa yang berdulu assalamualaikum berduluan. Jadi masing-masing berlomba untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kebaikan. Itu yang sangat luar biasa dirindukan di sana. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita seberatan kalau di sana ya Allah. Amin. Dibawakan guru Saman. Asal duitnya Guru Rashid. Tenang, pokoknya habis ini kita langsung melapor. Kapan kita ke sana, Guru? Nah, ya Guru. Kalau kita lah ibaratnya podcastnya di sana kah pulang. Nah, ini. Nah. Mungkin ada sewaktu karena kita perlu membahas tema tentang ibaratnya tuh keindahan atau kemuliaan Kota Tarim. Bisa tuh banyak kan lo, apalagi banyak kuburan para wali Guru. Itu perlu dicatat kayaknya. Jadi kayaknya yang diundang kita pulang. Operator dicatat. Nah, ini jatah yang episode ini dulu kita. Namun kita bahas itu habis. Jangan timbulkan aja Guru, harus lagi dibahas itu aja. Kita simpan dah. Gagal loh. Guru, waktu episode sebelumnya kita membahas kemuliaan bulan Muharram. Waktu itu kan berkisah dengan detail. Nah, walaupun kada sepenuhnya. Artinya di bulan Muharram itu ada hari spesial yaitu hari Asyura. Nah, kalau ulun yang pengalaman di sini tahunya bila hari Asyura tuh orang-orang kampung, orang-orang perumahan, kumpulannya ulah bubur. Tahunya di bubur Asyura aja, kada tahu sejarahnya seperti apa. Mungkin kira-kira Pian bisa jelaskan seperti apa? Awal mula sejarah sejarah hari Asyura. Kenapa hari Asyura dinamakan di bulan Muharram tuh ada yang namanya hari Asyura? Dikatakan oleh ulama, hari Asyura dinamakan hari Asyura adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada 10 nabi. Nah, kan bahasa Arabnya 10 tuh Asyrah. Lalu di 10 Muharram juga artinya Asyura, diambil daripada kata Asyrah, 10. Nah, kenapa fenomena benar hari 10 Asyura nih? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 nabinya. Nah, karena masing-masing ada kejadian-kejadiannya daripada 10 nabi ini. Nah, dikisahkan kah? Boleh. Nah, yang pertama dimuliakannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu pada hari Asyura. Karena kisahnya panjang nih. Kan awal mula manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Adam, diberi gelar dengan Abul Bashar. Nah, lalu Nabi Adam nih merasa kesepian hidup di surga. Surga ini nyaman sudah, kehendak apa aja, tapi sunyi hati. Ibaratnya kayak jomblo-jomblo tuh nah. Ibaratnya sugih iya, bungas iya, tapi kada ada kawan hidup. Sadih warar. Bawa batanang aja. Nah, lalu Nabi Adam alaihissalam minta lawan Allah Subhanahu wa taala kawan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Imbah itu Nabi Adam terkejut nih melihat ada seseorang wanita. Lalu dihampiri oleh Nabi Adam alaihissalam, hendak digatuk Nabi Adam. Jar Allah kena dulu Nabi Adam main santai dulu. Lalu jar Allah Subhanahu wa taala, amun ikam hendak memilikinya, kawininya. Lalu Nabi Adam nih bingung, apa maharnya binian nih? Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan di sini, memuliakan Nabi Muhammad alaihissalam. Jar Allah Subhanahu wa taala, amun ikam hendak mengawini Siti Hawa, ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari dahulu sudah Nabi Muhammad nih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ringkas cerita, Nabi Adam lawan Siti Hawa ini digoda oleh iblis. Akhirnya jar Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, wahai Hawa, jangan pernah buah nikam nih mendekati buah yang namanya buah khuldi. Tapi Nabi Adam digoda oleh iblis, kawa Nabi Adam. Tapi Siti Hawa digoda oleh iblis, kada kawa situ. Lalu akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa
memakan buah khuldi lalu diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke muka bumi. Itu pun kena hikmah-hikmahnya kena. Amun kada Nabi Adam diturunkan ke bumi, kita kada. Itu pengena hikmah-hikmahnya. Makanya setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ada juga kadang-kadang kita ditinggal kawin. Itu ada hikmahnya. Ada. Kalau dari Pian dulu Guru, pandangannya. Kenapa ulun? Pian menyambut ulun pernah ditinggal kawin ya. Kalau dari pandangan Pian orang ditinggal kawin, ya beda. Nah, menurut pandangan ulun, kesimpulannya kayak ini aja. Mungkin Allah Subhanahu wa taala jar Allah itu kada yang terbaik kagan ikam. Nah, ya. Sebelum ikam beratnya menjalani hubungan lawan inya, lebih baik kupisahkan buan ikam daripada ikam sakit hati kayaknya. Ya, sebelum lebih jauh ya Allah. Enggih. Jadi itu aja dah. Makanya ada peribahasa dulu. Kakawalan pondok nih, bahkan sampai ditulis dalam kitab, di balik seorang laki-laki yang sukses, ada perempuan yang menyesal. Wey, di balik laki-laki yang sukses, ada perempuan yang menyesal. Artinya, ini kita sukses ibaratnya, bisi perusahaan atau dan yang lain-lainnya sukses. Sekali ada yang menyesal siapa? Mantan. Penyesalan itu pasti datang terlambat. Inggih, amun pemulaan pendaftaran. Bujur. Nah, bebulik kita kalau ada Nabi Adam alaihissalam tadi. Jadi Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di India, di bawah bukit kaki Himalaya, di bawah bukit Himalaya. Sedangkan Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Jeddah. Makanya sampai ini Jeddah artinya diambil daripada kata-kata Jeddah itu artinya nenek. Jadi kenapa Jeddah itu mengambil ibaratnya kemuliaan daripada Siti Hawa. Sedangkan iblis diturunkan di negeri Basrah saat itu. Nah, lalu Nabi Adam alaihissalam ini minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Adam ini memohon taubat lawan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 450 tahun. 450 tahun Nabi Adam istighfar lawan Allah, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, tapi kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Adam berada di kota Makkatul Mukarramah. Di situ Nabi Adam memohon ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, lalu jar Allah, "Eja ku ampuni lawan ikam, tapi ibaratnya himungi dulu aku ya Allah. Kayak apa caranya ikam mau himungi aku?" Lalu Nabi Adam alaihissalam ini kepikiran. Lalu jen Nabi Adam, bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ighfir dzunubana. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni dosa ulun ya Allah. Lalu jar Allah, ikam tahu di mana Nabi Muhammad ini mulia? Lalu dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, aku mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad karena di arasmu ada tertulis, di tiang-tiang arasmu ada tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pasti mulia. Soalnya apa? Disandarkan lawan kalimat tauhid. Lalu imbah itu Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Sedangkan yang kedua, kan ada 10 tadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat akan Nabi Idris ke tempat yang tinggi pada hari Asyura. Amun kita kesahan kayak Nabi Adam tadi kan bertuntungan binanya kita. Jadi langsung jalan. Yang ketiga, mendaratnya kapal Nabi Nuh pada hari Asyura. Jadi Nabi Nuh tuh disambati orang bungul benar. Ibaratnya hagen apa Nabi Nuh nih mau olah kapal di daratan kayak ini. Sekalinya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menyelamatkan Nabi Nuh berkat kapalnya tadi. Nah, kapalnya itu mendarat kapalnya itu tadi mendarat pada hari Asyura, 10 Muharram. Yang keempat, lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada hari Asyura juga. Imbah itu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya hari Asyura. Makanya sebagai yang kita kenal biasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Muhammad Habibullah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu kekasihnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sebagai kekasihnya itu pada hari Asyura. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada api Raja Namrud pada hari Asyura. Itu kan kisahnya kayak apa? Nah, Raja Namrud ini muar badar lawan Nabi Ibrahim nih. Yang kisahnya yang berhala-berhala, banyak berhala dihancur-hancurkan, disisai yang ganal kah diandaki Nabi Ibrahim kapak, dihancurkan Nabi Ibrahim berataan, tersisa yang ganal diandak sian kapak. Imbah itu jar orang-orang kampung, siapa nih yang menghancur nih? Lalu dipadahi bahwasanya ada pang di kota kita nih yang pina malalain lawan kita. Imbah itu dikiau Nabi Ibrahim, jar buhannya, Ibrahim, ikam kah yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Ikam kah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Lalu jar Nabi Ibrahim, takuni Tuhan ikam mana? Iya ujur jua. Tuna digulunya kapak teh. Takuni bang. Lalu dijawab oleh orang-orang kampung situ, "Ma Ibrahim bungulnya ikam, ini patung, mana bisa berpandar?" Nah di situ kita kalau mau ambil pelajaran dah. Padahal sudah apa yang diucapkan bubuh nanti itu bulik orang gitu lah ya. Bumerang aja orang tuh. Ja Ibrahim, Bapang kenapa buat ikam hakun menyembah itu? Yang jelas-jelas inya kada kau menyelamatkan ikam, yang jelas-jelas inya kada kau menolong ikam. Tapi nang namanya kekuasaan yo, orang bisi kuasa, orang muar dikit hukum. Lalu Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, lalu dibakar pakai api. Nah di situ Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim pada hari Asyura. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Daud pada hari Asyura juga. Yang kedelapan, mengangkat Nabi Isa alaihissalam pada hari Asyura juga. Yang kesembilan, Allah taala menyelamatkan Nabi Musa daripada laut dan menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura juga. Yang ke-10, Allah taala mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan pada hari Asyura juga. Nah, karena 10 kejadian ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 bulan 10 Muharram. Karena kelebihan 10 nabi ini tadi. Nah, di situ awal mula kenapa ada yang namanya hari Asyura. Jadi sebujurnya kisah-kisah yang dari 10 itu mulai dari dulu sudah rancak didengarkan. Tapi kita kada tahu kalau ternyata 10 kisah yang ada itu berhubungan dengan hari Asyura. Yang hari Asyura. Mungkin mendengarkan di waktu guru menjelaskan, oh ini kisah yang ini ternyata ada kejadiannya di hari Asyura. Banyak lagi padahal kejadian-kejadian di hari Asyura. Kalau banyak, berarti apakah selebihnya itu ada sejarah atau peristiwa penting lagi di hari Asyura itu? Kalau peristiwa penting tuh banyak lagi. Karena dikatakan di dalam kitab Fathul Mubdi, kana awwalu nuzuli Jibril alaihissalam yauma Asyura. Pertama kalinya Jibril itu turun ke muka bumi itu pada hari Asyura juga. Karena malaikat Jibril itu turun ke langit sekitar 24.000 kali. 24.000 kali. Imbah itu ke wadah Nabi Adam alaihissalam 12 kali. Ke wadah Nabi Ibrahim, Nabi Idris 4 kali. Ke wadah Nabi Nuh 50 kali. Ke wadah Nabi Ibrahim 42 kali. Dan kepada Nabi Musa 400 kali. Dan kepada Nabi Isa 10 kali. Sisanya ke wadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh anbiya, seluruh para nabi itu mendapatkan wahyu itu di dalam mimpi. Beda lawan nabi-nabi yang lain. Jadi seluruh nabi tadi mendapatkan wahyu itu dalam keadaan mimpi. Ada pengecualian, 5 orang nabi itu mendapatkan wahyu yaqadhatan, terang-terangan, langsung kada pakai mimpi, yang dinamakan nabi ulul azmi. Ada 5 nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kami di sekolahan meringkasnya dengan kata-kata nimim. Nun, N, kalawasan di Arab kan. N, I, mim, M, I, M. Nah, nimim. N yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah I, Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Mim, Musa alaihissalam. Yang keempat adalah I, Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Mim, M,
adalah Muhammad alaihissalam. Nah, 5 nabi ini yang diberi gelar dengan ulul azmi itu mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam langsung yaqadzatan, terang-terangan gitu. Beda lawan seluruh nabi-nabi yang lain. Seluruh nabi-nabi yang lain mendapatkan wahyu itu fil manam, di dalam keadaan tertidur atau orang tuh dalam mimpi. Banyak lagi kejadian-kejadian yang ada di hari Asyura. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit hari Asyura, dan kawinnya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha pada hari Asyura juga. Imbah itu kawinnya Nabi Muhammad lawan Siti Khadijah hari Asyura juga. Ini nah, bagi yang jomblo-jomblo yang hendak kawin, ini saran dari kami, bagusnya tuh tanggal 10 Muharram. Iya, mau umpati. Ambil berkat ya kalau. Nah. Atau bagi yang anak babi ini 2 silahkan. Nah, usul yang pertama boleh. Usul yang kedua itu ulun usulkan bagi yang wani. Nah, itu aja. Yang pertama wani bang dulu. Masalah duit tuh mengalir aja kalau bro. Wani itu yang penting lah. Duit mengalir. Masalah ibaratnya nang adil ini mengalir aja. Nah, wani ini nah. Amun wani ulun silahkan. Amun ada wani parai aja gini. Kami sekedar memberikan gambarannya. Balum berniat tuh kan buat pada lomin. Ulun anak bini dua aja. Apa aja. Bini guring di luar kenal aja. Iya, Allah. Berarti peristiwa-peristiwa penting nih ternyata banyak lah guru. Banyak. Mungkin dan ulun pun hanya pertama kali tahu ya nah. Alhamdulillah berkat Baguru. Batakun guru. Berdiam tuh mas no. Nah, kenapa ini? Ngopi dulu ya lo. Ngopi. Bawa ngopi supaya kadang ngantuk. Kopi apa nih? Kopi Abah Haji. Oh, Masya Allah. Kopi Abah Haji. Ada rindu yang selalu menanti. Nyaman kopinya. Juru, ibaratnya nih kita nih kan harus tahu lah ya lo masalah-masalah yang jangan tahu ibaratnya merayakan secara tradisi ya. Kalau ibaratnya mula bubur kan secara kalau menurut ulun memang secara tradisi ya. Tapi kalau secara pengetahuan kita udah tahu apa gerang nih jadi sampai ada nih hari Asyura kan. Nah ternyata kan banyak peristiwa-peristiwa itu. Kalau peristiwa yang lainnya adalah guru. Ada sebuting lagi. Nah. Dan ini belum terjadi lagi. Yaitu hari kiamat. Kenapun hari kiamat jatuh pada tanggal 10 Muharram. Yang pernah ada hadis mengatakan, kalau salah di dalam hadis Arba'in, dikatakan dalam hadis yang kedua, ada malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai seorang laki-laki yang putih, berpakaian putih, serba putih pokoknya, duduk di hadapan Nabi SAW. Imbah itu betakun lawan Nabi SAW, wahai Muhammad, apakah itu Islam? Lalu dijawab oleh Nabi SAW. Lalu kata malaikat Jibril, sadaqta, benar engkau. Bingung Nabi Muhammad, inya yang betakun, inya yang membujurakan. Nah lalu betakun pulang malaikat Jibril nih, tapi menyerupai manusia tadi. Imbah itu, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Imbah itu betakun pulang, apa itu ihsan? Ditakuni, dijawab pulang oleh Nabi Muhammad. Imbah itu sampai kepada akhir ditakuni oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Lalu dijawab oleh Nabi SAW dengan senyum beliau, mal mas'ulun anha bi'alama minas sa'il. Kata Nabi Muhammad, yang betakun lebih tahu daripada aku. Ya. Artinya nih, karena ada yang tahunya apabila kiamat. Jadi kalau ada yang meramal-ramal, kayaknya salah. Soalnya Nabi Muhammad pun kada tahu kapan hari kiamat. Tapi kata Nabi Muhammad SAW ada ciri-cirinya. Yang jelas tanggal 10 Muharram pada hari Jumat. Jadi apabila kayaknya nih kita mendapati bahwasanya tanggal 10 Muharram itu hari Jumat, bisa jadi itu kayaknya. Jadi yang masih bujangan lakas untuk meninggalkan kejombloan kalian. Tapi berbicara masalah yang kiamat itu guru lah mulai bahari kan mungkin ada yang menamui lah yang
yang sampai isu yang urang ulah pelem kiamat 2012. Ini 2021 sudah nah. Tapi bukan berarti kita harus menggampangkan ya Allah. Secaranya kita harus siap-siap harus ya Allah. Mau tahu pang ya Allah. Berarti itu peristiwa yang mungkin secara dari Nabi Muhammad pun kita tahu ya. Tapi ada tanda-tandanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya antaridal amatu rabbataha. Seorang budak itu melahirkan tuannya. Itu dikiaskan oleh ulama yaitu seorang ibu yang melahirkan oleh anaknya tapi seakan-akan anaknya tuh yang menjadi raja dalam rumah itu. Nah, di sini apabila anak-anak itu sudah mulai banyak yang durhaka kepada orang tuanya, itu adalah salah satu tanda hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh berataan. Amin. Dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang belum bang ya Pak? Yang belum mudah-mudahan inya berisi anak kena soleh juga. Amin. Jangan anak dulu, bini dulu. Bini dulu. Nah, bini yang solehah. Amin. Ya kita kayak apa bang lah masalah belum berbini ini mudah-mudahan karena kita ada solusinya kalau kita undang kan. Undang jomblo lah. Mau undang jomblo ini menyakiti kita. Kenapa tuh? Amung kau menyakiti hatinya guru amun kayak ulun nonton kan pasti bepender nyaman lu gini nyaman. Kan usah dikisahkan lagi ya Allah masalah berumah tangga nih urusan yang lain urusan sakitnya dikisahkan urusan kabel listrik kah token habis kan dikisahkan itu cukup kita aja yang mengalami itu jangan dikisahkan cukup guru aja yang tahu. Rasanya mengalakian ini ketujuh mendam lah. Ya makanya saat ini lebih banyak janda daripada duda. Kenapa? Karena lakian tuh apabila ada bisi beban dipendam. Kenapa deh? Supaya menghimungi bini. Ada ibaratnya bisi penyakit supaya bini kada khawatir dipendam juga. Akhirnya mati bini janda. Berarti kan baik juga sebujurnya guru lah. Nah ini pelajaran lah. Maksudnya jangan jawab amun hal-hal sesuatu yang dasar bujur kawa dipendam tuh dipendam. Tapi lang urgent bener berkisah. Duit habis ayo. Kayak paham lagi lah. Duit habis. Duit ada bini. Makanya tulak syuting podcast. Duit bensin kada. Mola kada bucap lon bini. Nah. Kada bucap lon bini tulak betaksi. Kada da. Nah, kita pokoknya harus berpada lah. Pokoknya sama-sama antara laki ulun bini ulun kada berduit aja. Jadi bini ini ada duit kesentian nah. Cuma 2.000 aja. Makanya lebih baik berpada juga daripada bini menjandan. Sakalnya mengawini kawan bahari ya bulan. Aduh. Sekalinya pulang bini tuh bahagia lawan kawan yang ada. Ya Rasulullah. Tucak bini malam pertama. Sekalinya yang ngejar. Anu pian daripada ini. Malam karing kubur laki. Kada tejarahi lagi. Tahun depan Ramadan mana kubur laki aja. Kada ingat lagi. Sahabat sudah. Di mana aja ulun nih? Di mana pian mah andak? Kada ingat lagi ya ulun ya. Ma Allah, itu begayaan lah. Itu mah ya hibur tidak aja ya Allah. Ternyata guru lah di balik yang pertama bulan Muharram ini sudah mulia. Mbak itu di dalamnya pulang ada hari yang mulia. Nah, ini sebelum ulun pertanyaan lebih jauh, itu kayaknya ulun tanyakan. Cuma ada baiknya kita membahas masalah apa yang pian bicarakan ini, apakah ada lagi peristiwa yang perlu pian sampaikan? Kayaknya cukup kan sudah. Cukup. Berarti mungkin apa guru yang bisa kita tarik kesimpulan dari masalah hari Asyura ini? Atau dari peristiwa-peristiwa penting ini, atau pesan-pesan pian untuk para generasi muda yang ada di luar sana. Kita bisi bulan Islam. Nah, di dalamnya ada hari mulia ulang. Jangan tahunya kena yang hari ulang tahun yang apa yang berbagi bunga coklat tuh apa hari apa? Apa tuh? Nah, tahu itu aja. Nih, bukan pengalaman nih. Iya, bukan apa lagi yang cak jar guru juru-guru bilang pengajian berkisah. Modal coklat 25.000 dipitai betamun di muka geng pulang. Itu ya Allah sudah kada berharga loh coklatnya jangan lagi gitu memberi supantian alangan plastik alan pada plastik tuh gue mun plastik itu baik mas ini alan pada plastik apa ya lah
Kresek. Nah, Kresek. 25.000 dipitai, majat mati orang dulu. Anak membuka binian deh, kenapa jar mau WA kenapa penjarat mati aja. Nang kayak itu pang ulun jo aja, cinta mati loh. Yang nomor apa nang itu menang. Ada tuh seandainya ulun ada menami orang itu anak kesini karena tamuakan dulu. Nyaman ditakuni lah. Kenapa kita sampai segitu ya? Nah jadi jangan sampai cuma tahunya ya kalau guru masalah yang hari. Apa tadi? Nah, tahu mana? Rancak merayakan di sana. Sayang pokoknya yang ya hari itu hari kasih sayang. Kita berkasih sayang itu setiap malam. Apalagi pakai kopi. Itu jangan, itu bukan sponsor kita. Itu udah. Pokoknya kopi itu untuk berkasih sayang. Supaya begadang kau bepanderan. Artinya yang tadi di podcast apa nang dipanderakan. Pokoknya Rami Banar Pang. Tapi selebihnya mengisahkan kayak masalahnya berkasih sayang. Hari-hari kasih sayang setiap hari kasih sayang. Tiap hari ini. Hari Asyura kita ada tahu. Artinya kan kita secara tidak langsung. Kita ini karena tahu peristiwa penting yang di agama kita seorang. Jadi ada baiknya kalau kita program kita di sini. Ulun di sini pun belajar juga, artinya ada sesuatu yang belajar. Kita sampaikan dan bermanfaat. Amin. Apa Guru kira-kira? Kesimpulannya Guru? Kesimpulannya ya mudah-mudahan umur kita panjang, kawa betamu pulang lawan 10 Muharram. Amin. Mari kita muliakan 10 Muharram ini sebagaimana orang-orang memuliakan 10 Muharram ini. Sampai-sampai orang Yahudi pun memuliakan bulan Muharram dengan berpuasa. Kenapa? Karena kata mereka Nabi kami, itu Nabi Musa, kata mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kejaran Firaun. Maka kata Nabi, sudah sepatutnya bagi kita, apalagi kita, kata Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya kita memuliakan hari Asyura dengan berpuasa juga. Kayak apa supaya beda? Yaitu dengan adanya Tasu'a, tanggal 9 daripada bulan Muharram. Nah, jadi sudah sepatutnya kita muliakan juga. Ya tadi kayak contohnya kayak mulah bubur, berbagi, itu kan ibaratnya bujur ibaratnya itu adat kita, kebiasaan kita, tapi di situ ada tersimpan makna-makna. Salah satunya bersedekah. Mbak tuh gotong royong, silaturahmi pulang. Tapi yang dikhawatirkan inilah yang mulah buburnya ada puasa. Kadang-kadang ada kawan kami juga. Tatak. Maka merasai, amun merasai ini guru lah namanya kosakata merasai ini amun kada sesendok aja. Untuk utannya merasai ini semangkok. Nah, padahal di dalam Islam apabila kita puasa, itu merasai itu boleh. Ibaratnya kayak ini kuah ibaratnya. Atau makan yang lain, ibarat tuh kita andak diilat. Kayak itu ada rasanya dah. Tapi jangan ditaguk. Amun ditaguk batal. Dia andak kayaknya lu bahasa mau tuh ludahi lagi. Itu boleh dalam Islam ya. Gitu apabila kita akan membahas karena di podcast yang lain pulang. Jangan sini. Habiskan di sini. Nah, yang anehnya nih ada kawan kami maka mempunyai dalil yang luar biasa. Jernya nih, aku bakalah jar. Aku bakalah merasa iya kan jar daripada ini hambar berataan baik aku bakalah. Jadi saya mah yang melihatnya kacar melihat sudah hajar, nyaman jar. Udah lanjutkan ya. Mah haratnya ini. Itu mudahan kada ada lagi yang kayak itu. Dan mudahan kawan kami yang melihat nih, mudahan sadar itu tuh kada baik. Makanya baru orang buka puasa pun mesti jual. Ini umpat jual makan. Puasa lah seorang ini merasa nah nyaman nih berkat seorang. Jangan ada seorang merasa aja. Karena nyaman nih beratan makan ya. Nah, mudah-mudahan kita ditemukan dengan 10 Muharram. Kenapa? Karena saat ini berapa banyak sudah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir tiap hari kita mendengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawa bertamu dengan 10 Muharram dan kawa mengamalkan apa yang ada di bulan Muharram. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pemirsa YouTube Al Mursyalamin TV itu yang disampaikan oleh Guru Saman. Artinya kita sebagai umat Islam ini bergembira. Ini gembira kita punya bulan yang mulia, dan dalam bulan itu juga ada hari-hari yang mulia. Dimana dari kisah-kisahnya tadi, sejarah-sejarahnya tadi ada kemuliaan yang terdapat di dalamnya. Nah, berbicara masalah orang-orang yang sudah banyak meninggalkan kita, mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah mendahului kita artinya diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Satu pesan untuk pemirsa atau yang ada di luar sana, kita jangan pernah takut akan mati. Kenapa ya Allah?
Karena kalau menurut ulun kan pintar dalam hal agama, cuma ulun pintar berkosakata ya. Ayo, Masya Allah. Artinya kita jangan pernah takut akan mati dan kematian, karena itu sebuah kepastian. Enggak. Seperti apapun kita menjalaninya, kita akan pasti mati. Tugas kita di dunia hanya sekedar menunggu dan menjalani. Masya Allah. Jadi ada satu hal yang paling penting yang harus kita takutkan, bekal dan sangu apa yang harus kita bawa ketika kita mati. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, di hari Asyura nanti, kita akan bisa menjalankan PPKM. Perbanyak pahala, kurangi maksiat. Oh, Masya Allah. Tonton terus program Baguru setiap hari Minggu di YouTube kesayangan pian Malam Senin. Maka kita ganti jadwal. Oh, jam 9 ganti lagi. Ganti pulangnya. Kenapa? Asal kita aja masih. Ini Guru Saman ulun sekedar mendengar isu. Enggak. Jadi kan podcast ini rencananya kena terbagi lagi kena. Terbagi ada pulang. Episode khusus dengan Pian. Ada episode dengan Tuan Guru Rashid. Karena satu episode tuh kena ada pulang bintang tamu lainnya. Enggak. Itu sudah direncanakan jauh ke depannya. Pertanyaan ulun satu aja. Enggak. MC-nya Pian lah. Pertanyaan itu akan ulun kembalikan ke Pian. Tolong dibisikkan ke kanda Pian kalau ulun diberikan izin untuk membawakan program ini. Karena dibisikakan asal diatur. Gampang. 50-50. Mudah-mudahan program ini bermanfaat. Apabila bermanfaat silahkan share, tapi tolong jangan dipotong video ini. Terima kasih banyak. Kita akan kembali di episode selanjutnya, episode yang akan membahas amalia apa saja yang ada di hari Asyura. Jangan lupa saksikan terus Baguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.